kita ke ayat berikutnya, tapi tidak urut, karena kalau urut kita nggak cukup waktu 1 bulan. Saya menyebutnya ini ayat medsos. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Shadaqallahul azim. Kayaknya ini juga tidak terlalu rumit untuk ditafsirkan. Wahai orang-orang yang beriman. Jadi ini sudah ada konteks pluralisme. Ya, ada yang ya ayyuhan nas, berarti semua manusia ini sudah aman, beriman dan tidak beriman, musyrik, kafir, munafik dan seterusnya. Ini untuk orang beriman. Jadi ini wanti-wanti untuk kaum beriman. Apakah orang beriman sama dengan orang berislam, itu nanti soal lain ya, tapi ini Allah berkata kepada wanti-wanti kepada orang-orang yang beriman, in ja'akum fasikun, kalau datang kepadamu orang fasik. Orang ini jangan terhenti pada manusia. Dia bisa media, dia bisa TV, bisa radio, bisa buku, bisa pendidikan, bisa kurikulum, bisa pernyataan aktivis, bisa pidato kenegaraan, bisa apapun saja. In ja'akum fasik, sama Allah langsung diklaim fasik. Itu berarti kita langsung disuruh waspada bahwa ada sesuatu yang mungkin bias dari pernyataan itu. Ya, sesuatu yang kamu harus waspada sejak awal. Ini fasik ini. In ja'akum fasikum binaba'in, naba, dengan ekspresi berita, kabar atau informasi atau pernyataan atau apapun ya. Fatabayanu. Jadi ternyata tabayanu ini kan check and recheck, rekonfirmasi. Check and recheck itu berarti check and recheck tidak ada batasnya. Check and recheck and recheck and recheck and recheck and recheck, tidak ada batasnya. Dan itu hampir tidak pernah kita lakukan. Kita ini sekarang hidup di era cyber, di era gardu besar. Saya mengatakan medsos itu bukan kelas sekolah, medsos itu bukan gereja atau masjid, medsos itu bukan kamar-kamar workshop, medsos itu adalah gardu di mana orang rerasanan. Jadi medsos dan internet adalah pembengkaan atau sound system dari ngerasani. Ngomong sakarep-karepe dhewe, gak ketok sapa sing ngomong, tanggung jawab oleh, gak tanggung jawab gak masalah. Ya. Binabain fatabayanu, maka kita mesti tabayun terus ini. Tapi kan susah kita tabayunnya. Ini baru sepotong ini kita sudah mandek semuanya. Tabayun bagaimana? Misalnya salah satu indikator kefasikan adalah hoax. Apa itu bacanya? Hoax apa hoax? Nggak tahu saya. Kita baca secara Indonesia aja hoax. Gimana cara Anda tuh hoax atau tidak? Bagaimana cara Anda tuh? Siapa yang paling bisa menjadi acuan untuk bisa dipercaya mengatakan ini hoax atau bukan? Siapa, saya tanya? Apakah lembaga ilmu, lembaga fikih, Baksul Masail, Majelis Tarjih, pemerintah, Menkominfo, presiden, istana atau mana? Tidak ada. Tidak ada. Anda tidak bisa tabayun. Tidak bisa. Ini benar apa tidak? Kalau sifatnya data, Anda mungkin bisa mengumpulkan berbagai macam sumber untuk Anda cari resultannya. Tapi kalau naba atau berita atau informasi itu tidak bisa dilacak sebenarnya, apalagi itu berupa opini, pendapat, analisis ya, maka Anda tidak punya jalan untuk tabayun. Fatabayanu, kita nggak ngomong antusibu koman dulu, tapi fatabayanu ini kita mandek. Karena apa? Karena tidak bisa ngelacak. Upama bisa ngelacak pun beribu-ribu setiap hari ada berita hoax. Maka saran saya, Anda harus berpedoman kepada akal sehat Anda, kejernihan hati Anda, kejujuran hidup Anda. Kalau itu tidak cukup, Anda beristikharah kepada Allah. Tanya kepada Allah, ini benar apa tidak.
istikharah bisa dengan repot Anda sholat malam, bangun malam hari, atau Anda diem sebentar baca Al-Fatihah ya. Membaca 1-2 kalimat satu dua sifat Allah, misalnya ya khobir, ya khobir, ya khobir, ya khobir, supaya Allah mengabarkan, memberitakan sesuatu yang paling benar ya. Jadi Anda harus berdaulat. Kalau tidak Anda dimakan oleh hoax, Anda dimakan oleh kefasikan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.